Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita awali perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah keempat, yang juga merupakan hari doa panggilan sedunia ke-59, dengan tema dipanggil menjadi sahabat seperjalan, dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi perayaan Ekaristi pada hari ini. Yang pertama, permohonan dari keluarga Manurung yang mengucap syukur atas hari ulang tahun yang ke-75 Opung Boru Asti Samosir. Semoga senantiasa dalam perlindungan dan berkat kasih Tuhan. Yang berikut adalah permohonan untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Yang pertama, Ibu Kristina Yatina yang dipanggil Tuhan 11 hari yang lalu. Yang kedua, Ibu Yohana Pujiasih yang meninggal dunia 100 hari yang lalu, dan Bapak Yohanes Sugito 4 tahun yang lalu. Yang berikut, Bapak Demetrius Manurung yang meninggal dunia 10 tahun yang lalu, dan Ayah Opa Buyut kami Willy John Clifford Kok van Bregel yang meninggal dunia 14 tahun yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan, dan kebahagiaan abadi di surga, dan dapat menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, para suster, bapak ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini tidak seperti minggu-minggu yang kita rayakan, karena di antara kita banyak suster-suster kecil, bahkan ada uskup, ada kardinal. Karena memang pada hari ini adalah hari yang khusus, yaitu hari Minggu Panggilan. Memang panggilan setiap orang adalah dipanggil untuk menjadi kudus. Entah itu sebagai imam, biarawan, biarawati, atau hidup sebagai keluarga atau awam. Tetapi pada hari ini gereja secara khusus memberi waktu untuk kita bersama untuk melihat kembali bahwa panggilan kekudusan itu ada yang berbeda, yaitu panggilan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Maka di awal perayaan ini mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita. Kita sesali segala dosa dan kelemahan kita agar kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Allah Bapa
kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menjadi gembala kami. Dia mengenal kami, Dia mencintai kami, bahkan telah memberikan hidupnya sendiri untuk keselamatan kami. Semoga kami mampu meneladani hidupnya untuk melaksanakan karya perutusan gereja dan berani memberikan diri kami demi kesejahteraan hidup saudara-saudari kami yang sangat memerlukan pelayanan kasih kami. Pada hari Minggu panggilan ini kami berdoa untuk anak-anak, remaja dan kaum muda. Semoga mereka membuka hati dan berani menjawab panggilan-Mu secara khusus untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya.
Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumparan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, para suster, bapak ibu, saudara, saudari, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karena hari ini hari istimewa, hari Minggu Panggilan, maka romo tidak sendiri. Romo ditemani oleh 2 teman kecil yang akan romo perkenalkan dan akan bersama-sama dengan romo membantu renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Kenalkan, nama saya Didi. Halo Didi. Dan saya Moed. Halo Moed. Nah, teman-teman, hari ini hari Minggu Panggilan. Betulkah, Didi? Betul, Ramo. Nah, hari ini kita ingin mendengar cerita-cerita bagaimana menjadi romo. Wah, bagus sekali Romo. Didi pengen jadi romo. Nih, udah pakai baju mes dinar supaya bisa jadi romo. Nah, kalau gitu langsung saja kita ingin mendengar yang pertama cerita dari salah satu orang tua romo. Bagaimana orang tua ini mampu mengikhlaskan anaknya untuk menjadi romo. Wah, boleh romo. Siapakah itu? Saya mengundang orang tua dari Romo Dwi Raharjo untuk tampil ke depan. Silahkan. Wah, ini orang tuanya Romo Dwi Raharjo ya? Iya, betul. Sekarang Romo Dwi ada di mana ya? Nanti kita tanya ke orang tuanya. Silahkan, monggo dipersilahkan tampil di mimbar sebelah sana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Romo. Oh iya, ini mau add versi kecil. Kok susah. Oh iya. Bapak, kami pengen mendengar seluruh umat yang ada di dalam gereja ini dan juga yang ikut secara live streaming. Bagaimana Bapak Ibu mengikhlaskan Romo Dwi untuk menjadi romo? Silahkan berbagi kisah. Monggo, karena orang Jawa mau ini. Terima kasih Romo telah memberikan waktu untuk kami berdiri di sini. Salam. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, berkat Tuhan. Yang terhormat Romo Edi, Romo Arko, Romo Agus, dan Romo Murwanto, komplit pada saat ini pada hari Minggu Panggilan secara khusus dimeriahkan bersama-sama dengan anak-anak kami semua yang masih muda-muda. Semoga mereka, anak-anak kita ini akan menerima panggilan untuk menjadi romo, biarawan dan biarawati untuk bekerja di ladang Tuhan. Karena panenan masih
melimpah, sedangkan pekerjanya masih sedikit sekali. Memperkenalkan, saya buka masker biar saya kelihatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah lama dengan kebersamaan kita, puji Tuhan, namun ada beberapa orang mungkin yang belum mengenal saya. Kami adalah Fransiskus Sugito, istri saya adalah Vincentia Sumaniwati. Saya mempunyai anak itu 3 orang, semuanya cowok. Dan kami sebagai warga gereja ini sudah 47 tahun. Domisili kami adalah di lingkungan Petrus 1, di mana kami mempunyai anak itu yang nomor 1 Eko, nomor 2 Dwi, yang nomor 3 Tri. Semua sudah mandiri hidupnya. Puji Tuhan, kami juga mempunyai adik masing-masing. Adik kami adalah dari kongregasi Ordo Karmel, yaitu yang sekarang sudah bertugas di Sidikalang, Sumatera Utara. Sedang adik saya mempunyai adik yaitu Suster Filipa FSGM yang sudah lama juga tugas di Timor Leste. Sekarang sudah, karena mungkin sudah usia lanjut, dia ditempatkan di Batu Raja di Rumah Sakit Antonius ya. Luar biasa, dari keluarga terpanggil rupanya. Nah, sekarang Bapak bisa bercerita dulu bagaimana Romo Dwi kok pengen jadi Romo? Ya, semenjak kelas 5 SD dia sudah mempunyai keinginan untuk masuk ke sekolah seminari, tetapi kami sebagai orang tua masih menyarankan supaya nanti bisa masuk setelah lulus SMA. Jadi begitu lulus SMA, anak kami antar itu ke seminari dengan membawa perlengkapan ember, sapu, dan lain sebagainya, karena untuk peralatan bekerja di seminari sambil sekolah. Sekolah dia adalah di dalam kelompok retorika selama 2 tahun, 2 tahun, dan 2 tahun setelah itu ke Gisting 1 tahun, terus pergi lanjut ke Jogja, sekolah setikat atau seminari tinggi. Ketika itu anak kami berangkat ke seminari, agak rasanya shock ya, ditinggal anak. Jadi istri saya ini sambil grogi ya, istri saya ini nangis sepuas-puasnya sampai 2 minggu lah tuh, terus dari berangsur sampai 2 minggu. Itu sambil makan juga enggak? Hari, atau nangis dengan kesedihan. Sudah itu sudah masuk ke seminari anak yang kedua. Anak yang pertama masuk ke pendidikan polisi. Yang pertama itu. Yang pertama yang Hidwiraharjo itu 15 Juli 1996 masuk di seminari. Setengah bulan kemudian anak kami Eko nomor 1 itu 1 Juli 1996. Di situ mulailah kesedihan lagi. Baik Pak. Nah, apa yang membuat Bapak akhirnya rela melepas Romo Dwi untuk menjadi Romo? Pertama memang ada perasaan bangga ya. Tetap bangga kami mempunyai anak yang dipanggil untuk dipergunakan Tuhan menjadi alat saluran berkat dari Tuhan untuk menyalurkan kepada orang-orang yang dimana dia ditugaskan. Jadi setelah itu kami selalu berdoa
semoga anak kami ini bisa terus melaju sampai ke jenjang imamatnya. Jadi anak kami itu sudah sesudah kaul kekal tidak lama ditugaskan ke Papua, seperti saya pakai baju ini, Papua. Di sana sebelum tabisan diakon itu 1 tahun berkarya di sana, sudah tabisan diakon, terus dikirim lagi ke Papua setengah tahun, dan mereka lanjut tabisan imamat di gereja kita juga. Waktu itu mendirikan gedung sementara pakai tenda. Rekannya adalah Romo Arko, Romo Elis, Romo Eko Juniarto, Romo Ali Wardana, dan masih satu lagi Romo Joko. Mereka berenam ditabiskan di Gereja San Prades. Jadi sekarang sudah ditugaskan sudah mantap, bukan mantap, artinya sudah berada di Perawang, di Riau, Pekanbaru. Dia sudah berkarya 15 tahun menjadi Romo. Juga kepada rekannya dari Romo Arko, mereka masih tetap eksis menjaga panggilan Tuhan. Baik, terima kasih. Bapak, satu lagi pertanyaan. Ketika Bapak mengikhlaskan Romo Dwi, apakah Bapak mendapat ganti dari Tuhan setelah melepas Romo Dwi? Memang kami kehilangan satu orang ya, tetapi setelah itu berkarya atau tugas dimanapun, mereka mendapat keluarga-keluarga yang semuanya menjadi kekeluargaan bagi kami, karena mungkin anak-anak yang muda itu menjadi pertemuan antara anak saya itu kepada orang-orang di tempat tugas. Dia mendapat saudara yang mungkin lebih tua, dianggap kami sebagai kakak atau adik atau saudara, tetapi kalau bagi yang muda seperti orang yang remaja-remaja itu mendapat sanjungan kami sebagai orang tuanya. Jadi kami banyak anak-anak atau anak angkat dimanapun anak kami itu ditugaskan. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya yang luar biasa. Kita tepuk tangan untuk. Maka kami mengajak Bapak Ibu, doronglah anak-anak Ibu, cowok ataupun cewek yang menerima panggilan Tuhan, silahkan dijawab dengan ketulusan, karena siapapun yang anaknya atau keluarganya yang menjadi biarawan, biarawati ataupun romo pasti senang, karena kita mendapat banyak saudara, banyak mendapat anak angkat yang begitu rukun, saling berkomunikasi walaupun jarak jauh, tetapi kami tetap komunikasi dengan mereka semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dari Romo Dwi. Silahkan kembali ke tempat. Kita tepuk tangan. Wah, Romo Moed, Didi tadi bisa belajar ya. Kalau mau berani melepas anak untuk Tuhan, rupanya mendapat gantinya lebih banyak. Betul, Yesus kan sudah mengatakan, barang siapa meninggalkan ayah dan ibunya akan mendapat ganti, ada yang 10 kali lipat, 30 kali lipat, dan 100 kali lipat. Oh begitu Romo. Ya, nah sekarang kita mau mendengarkan cerita gimana sih proses untuk menjadi suster. Mungkin adik-adik orang tua juga penasaran proses pendidikannya. Oh iya betul Romo, temannya Didi itu si Paijem itu pengen jadi suster, pengen tahu gimana ceritanya. Baik, saya mengundang kedua suster kita untuk
tampil ke depan untuk bercerita gimana sih cara menjadi suster itu. Silahkan suster. Kita lambaikan tangan ke suster. Selamat pagi suster. Izinkan untuk melepas masker ya, tak kenal maka tak sayang, karena menyadari diri tidak dikenal di tempat ini ya. Oh iya, suster, hanya sebagian kecil sekali. Yang saya kasihi Romo Edi, Romo Arko, Romo Agus dan juga Romo Murwanto, serta Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster semuanya, selamat pagi. Selamat pagi suster. Bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa, bahagia ya karena ada Moed. Ternyata Moed ya. Oh iya. Iya. Ini juga. Izinkan kami memperkenalkan diri. Di sebelah kiri saya ini seorang postulan calon suster. Ya, namanya Suster Clara. Perkenalkan, saya sendiri itu Suster Maria Fransita FCH. Asal saya dari Palembang, paroki asal, dibaptis di paroki Katedral Santa Maria. Tapi saya punya adik di sini masuk dalam paroki San Prades. Ya, sudah menjadi suster kurang lebih 17 tahun. Ya. Wah, lama ya. Ya, kalau Moed berapa tahun ya? Kira-kira mungkin di bawah suster ya. Oh iya. Menuju, tapi tetap setia bersama para romo yang ada di tempat ini. Sungguh minggu ini merupakan minggu syukur dan minggu bahagia melihat di sebelah kiri kita altar ini tunas-tunas muda ya. Betapa bahagia dan tersentuh kita ya sebagai orang tua juga dari Romo Dwi tadi. Kita melihat ini suster, pastor, uskup bergabung bersama kita, bahagia sekali ya. Sebelumnya ringkas ya, singkat ya, ringkas gitu ya. Setelah menjalani hidup membiara selama 17 tahun, itu saya sungguh mengalami kebahagiaan yang sempurna karena dicintai dan merasa berharga. Jadi suster tidak pernah menyesal menjadi seorang suster. Ya, seluruh peristiwa dalam hidup itu selalu tiada lain hanya syukur dan bahagia isinya. Jadi jangan ragu untuk menjadi seorang suster, romo, bruder, frater, panggilan hidup apapun. Dan panggilan hidup berkeluarga pun yang Bapak Ibu lakukan, asalkan bahagia dan penuh syukur. Tadi Moed sudah mengatakan panggilan menuju kekudusan. Ya. Maka syarat-syarat tadi ya sudah ditanyakan, pertanyaannya apa syarat-syarat untuk menjadi suster oleh Moed ya. Betul, wah itu suster, imut sekali di sana ringkas. ya, penuh dengan senyum Moednya. Bahagia juga menjadi romo ya. Itu penerimaan calon secara simpel ya, ada 4 syarat yang simpel sederhana yang hendaknya dipenuhi. Minimal tamat SMA, sekolah menengah atas, maksimal usianya 35 tahun. Ya, udah belum ya? Nah, ini banyak ini yang di hadapan suster romo frater kurang dari 35 tahun ya, masih banyak kesempatannya ya. Ya. Sehat jasmani dan rohani. Tuh, selanjutnya lulus tes masuk karena ada penyeleksiannya. Tes masuknya simpel kok, enggak berat-berat gitu ya. Lalu surat izin orang tua. Itu aja yang Moed syarat-syaratnya, enggak terlalu banyak sebabnya panggilannya tuh enggak memberatkan. Jadi penuh bahagia dan sukacita ya. Bagaimana Moed? Wah, syaratnya mudah ya? Mudah enggak? Caranya tadi lulus dulu SMA. Nah, Iya. setelah itu kalau diterima, kemudian para suster itu mulai pendidikannya dari apa suster? Contoh di Namanya. sebelah kiri suster ya, Moed dan teman-teman, para romo, para suster. Di sebelah kiri suster ini adalah tingkat awal belum menggunakan slayer. Nah, ini dikatakan postulan, tingkat dasar 1 tahun pertama ya.
Dibinanya ya Suster Clara itu bangun pagi, berdoa terlebih dahulu ya. Terus dilanjutkan dengan berdoa kembali dengan ekaristi, lalu ada studi pelajaran-pelajaran yang mendukung, lalu juga bekerja secara mandiri, dilatih dari berbagai dimensi, lalu ada makan bersama, kembali doa bersama, beraktivitas bersama. Semuanya dilakukan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan tidak lupa ya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, setiap bulan calon suster ini dibina dalam konseling pribadi supaya dari yang kurang bahagia menjadi bahagia, dari yang berat langkahnya menjadi ringan dan bahagia. Kita tanya, ya Suster Clara, bahagia nggak jadi suster? Superlatif ya, tepuk tangan dulu untuk Suster Clara. Sangat bahagia dikatakan ya, luar biasa ya. Bukan bahagia lagi, pertanyaannya dijawab sangat bahagia ya. Nah, inilah kebahagiaan kita menjadi religius karena dicintai Tuhan dan berharga di hadapan Tuhan. Ya, jadi aktivitasnya tuh aktivitas sehari-hari yang sangat sederhana yang membentuk pribadi Suster Clara dan calon suster yang lain. Sederhana dan simpel kalimatnya ya. Suster bahagia, sangat bahagia. Dan tadi kudus, kita semua mau masuk surga. Nih yang hadir di sini mau masuk ke surga nggak? Nggak usah ditanya, saya rasa ya semua pada mau ya. Ya, pertanyaannya nggak perlu dijawab itu sekiranya. Jadi baik suster, tadi bahagia kuncinya. Nah, kapan susternya yang belum pakai jilbab itu duduk jilbab ya. Kemudian dikudungi? Berapa lama butuh waktu untuk dikudungi itu? Ya, berapa lama ya Suster Clara ya? Nah, minimal 10 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya nanti masa novisiat selama 2 tahun. Ini mohon maaf tidak saya bawa ke sini karena para suster muda yang umur 18-19 tahun tersebut itu kor di Paroki Hati Kudus dan di Paroki Talang Betutu. Jadi mereka tuh memberi kesaksian juga di tempat-tempat lain gitu. Baik, ya. Terima kasih Suster Nanan. Ya. Ada yang namanya kaul itu Suster. Apa itu kaul? Kaul itu janji setia terhadap Tuhan Allah. Bahasa sederhananya, kalau Bapak Ibu janji pernikahan, nah kaul itu janji setia saya sama Tuhan Yesus. Jadi ada 3 kaul itu ya. Apa aja? Pasti umat di sini penuh iman pasti tahu ya. Apa aja itu 3? Apa? Ya, yang ini Ibu apa? Kemiskinan, betul. Lalu yang kedua? Ketaatan. Ada yang bilang satu lagi? Kemurnian, tidak menikah. Itu ya kaul. Baik Suster, terima kasih. Tadi secara singkat menjelaskan proses pendidikan untuk menjadi suster. Apakah masih ada pendidikan lanjutan Suster? Kan ada suster yang menjadi guru, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi dokter, ada saja. Luar biasa pengetahuannya Moed ya, kita tepuk tangan dulu untuk Moed ya. Biar semangat ya. Terima kasih, aduh pengetahuannya luas sekali meskipun pastor tahu banyak suster beraneka ragam ya. Ya, pada akhirnya setelah menamatkan postulat dan novisiat selama 3 tahun itu pendidikan untuk menjadi seorang suster. Selanjutnya nanti melihat bakat, minat dan talenta dan juga kebutuhan gereja ya para romo, itu akhirnya ada yang kita spesifikkan di rumah sakit sebagai perawat, karya suster karitas juga ada di sekolah sebagai guru, ada juga yang di paroki dan lain sebagainya. Jadi kita kembali mempersembahkan diri kepada gereja seperti tadi orang tua dari Pak Dwi ya mempersembahkan anaknya kepada gereja, maka segala bakat minat kita sesuaikan dengan kebutuhan gereja ya. Jadi kalau misalnya mau minta suster di paroki, itu boleh juga gitu ya. Terima kasih. Romo Arko meminta suster, itu udah ada Suster Arnolda ya.
dan para suster yang lain di sini ya. Baik, terima kasih suster. Kita tepuk tangan Ya, untuk terima suster. kasih semuanya. Selamat pagi ya. Ternyata luar biasa ya. Menjadi suster tidak hanya berdoa saja, tetapi juga bisa melayani. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi perawat dan sebagainya. Nah, langsung saja kita panggil Romo yang sama imutnya dengan Romo Edi, Moet. Kita panggil Romo Agus yang akan berkisah gimana sih proses pendidikan untuk menjadi Romo, terutama di seminari. Silakan Romo Agus untuk tampil ke depan. Silakan Romo. Ya. Mungkin Romo memperkenalkan diri atau kayaknya sudah terkenal di San Prades ini. Baik, para Romo, para suster, kalau ada brother atau brother, Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang muda yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Tadi pengalaman dari keluarga yang anggotanya menjadi imam sudah ada, Suster Francis dari Caritas sudah. Ini didengarkan pasti oleh calon-calon suster Romo Uskup Kardinal ini ya. Nah, saya akan berbicara sedikit mengenai proses yang ada di seminari, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih. Yang pertama, karena memang saya menjadi pendidik juga di seminari, ya. Romo kita yang ada di depan ini juga dari seminari, semuanya seminari Santo Paulus Palembang, Romo Edi, Romo Arko, dan juga Romo Murwanto dan saya sendiri itu juga dari seminari Palembang. Nah, mungkin kita fokus pada seminari Santo Paulus Palembang. Seminari Santo Paulus Palembang ini statusnya milik keuskupan. Milik keuskupan, tetapi tata kelolanya dipercayakan kepada kongregasi SCY. Ya, tata kelolanya dipercayakan kongregasi SCY. Maka stafnya banyak di seminari itu ada 4 orang Romo SCY, kemudian tapi ada Romo diosesan, Romo projonya, tapi juga ada susternya, suster FSGM dan para pendidik yang lain, bapak-bapak guru. Nah, seminari Santo Paulus Palembang sudah berdiri sejak 75 tahun yang lalu, 24 April persis 75 tahun. Dan jenjang pendidikan di seminari, ya, di seminari itu seminari menengah. Seminari menengah harinya tingkat SMA. Namun ditambah 1 tahun kelas retorika namanya, yaitu kelas persiapan untuk ke jenjang berikutnya menjadi frater. Jadi yang masuk seminari Santo Paulus itu tamatan kelas 3 SMP, kemudian tes seminari itu nanti selama 4 tahun di seminari Santo Paulus. Kemudian kalau ada yang masuk dari SMA, setelah SMA itu hanya 1 tahun di seminari, kemudian dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, di sini ada 2 seminaris yang ada di seminari Santo Paulus dari San Prades. Yang pertama Mario dari lingkungan Angela, yang kedua ini akan masuk dari kelas dari SMA dari lingkungan Clara. Nah, jadi sekali lagi 3 tahun dan ditambah 1 tahun persiapan untuk menjadi frater. Berikutnya, ya, setelah selesai di seminari Santo Paulus, nah, kalau yang masuk diosesan atau projo itu akan kuliah di Pematang Siantar, ya, diosesan Palembang atau diosesan Tanjung Karang itu masuk ke Pematang Siantar. Di sana ada 1 tahun persiapan namanya TOR, tahun orientasi rohani. Ya, kemudian baru kuliah filsafat, teologi, dan akhirnya ditabiskan. Kalau yang masuk SCY itu jalurnya setelah dari seminari Santo Paulus
kemudian ke gesting 2 tahun. Itu masa postulat dan novisiat. Masa pembentukan diri kepribadian 1 tahun, kemudian belajar hidup tentang ke-SI-an 1 tahun, kemudian kuliahnya di Yogyakarta, filsafat teologi S1 S2, baru ditafsirkan menjadi imam ya. Ini untuk jenjang alur pendidikan dari SMP sampai menjadi imam. Lalu Seminari Santo Paulus sendiri mempunyai visi misinya. Visi misinya yang pertama, visinya bahwa Seminari Santo Paulus adalah lembaga pendidikan calon imam dan biarawan ya, yang bercita-cita agar seminaris itu berkembang secara seimbang. Ada 4 pilar yang disampaikan atau dididik di Seminari Santo Paulus Palembang. Yang pertama tentang sanktitas. Sanktitas itu kekudusan, kesucian, kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, sanitas, yaitu kesehatan fisik ya, kesehatan. Nah, kalau Romo nggak sehat kan repot melayani juga ya. Yang tadi kalau Romo nggak dekat dengan Tuhan ya lucu gitu kan. Kemudian yang ketiga, siensia. Siensia itu pengetahuan akademis ya. Maka ya juga penting apalagi di zaman sekarang ini ya. Artinya bahwa para seminaris juga dididik supaya secara akademis itu juga mampu, artinya untuk menghadapi tantangan dewasa ini. Kemudian sosietas itu hidup sosial, hidup kebersamaan ya, bersamaan dengan orang lain, menerima orang lain, dan supaya bisa juga diterima oleh orang lain bagaimana bersikap, juga pendidikan karakter ya. Kemudian kita di Seminari Santo Paulus itu mempunyai misi mendidik, melatih agar berkembang dewasa dalam keutamaan Kristiani, juga mengolah hidup afektif, seksual, dan juga mengembangkan sosialitas kemasyarakatan. Itu yang kami juga didikkan di seminari. Juga membantu seminaris agar semakin PK terhadap kebutuhan gereja setempat. Gereja setempat itu yang kami lihat adalah Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Tanjung Karang, dan juga SCY. Maka calon-calon Seminaris Santo Paulus itu sesudah selesai arahnya disitulah ya, entah masuk diosesan atau projo Keuskupan Agung Palembang, yang kedua masuk diosesan Keuskupan Tanjung Karang, yang ketiga masuk kongregasi sebagai biarawan SCY. Baik Romo, langsung saja, gimana sih caranya masuk seminari? Kalau masuk seminari itu gampang, masuk besok keluar gitu ya, keluar masuk. Tapi menjadi calon Romo kemudian diterima di seminari, syaratnya? Tesnya gitu ya? Ya, oh itu baik saja. Jadi tes untuk masuk ke seminari ya, pertama jenjang kelasnya ya, baik itu dari kelas 3 SMP maupun juga dari kelas 3 SMA Romo. Kemudian tesnya itu ada tes secara umum ya, tes akademis, pengetahuan umum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, agama, kitab suci, dan sebagainya. Ini pengetahuan umum. Tetapi juga ada tes psikologi ya. Tapi juga orang muda jangan takut tes psikologi nanti nggak diterima. Justru ada data ini nanti supaya kami para staf seminari itu bisa mendampingi dengan baik, di mana kekurangan, di mana kelebihannya si calon ini. Oh begitu Romo prosesnya. Terima kasih Romo. Nah yang selanjutnya bagaimana
soal kehidupan di seminari tadi yang berkaitan dengan keterlibatan umat dan orang tua. Ya. Baik, kehidupan yang pertama mungkin secara prinsip kehidupan di seminari ya pagi hari bangun, kemudian mandi, doa, ekaristi jelas, kemudian sarapan, kemudian sekolah kelas 1 sampai 3 itu ya SMA Saverius 1, lalu yang kelas 4 itu dididik secara tersendiri, yaitu terus kemudian siang makan siang, istirahat, kemudian sore ada acara olahraga, ada acara mungkin kerja sekitar pembersihan di seminari, kemudian doa lagi, kemudian makan, belajar, kemudian doa malam, istirahat. Itu. Terima kasih Romo. Kita tepuk tangan untuk Romo Agus. Lalu yang kedua tentang partisipasi pembiayaan. Ya. Mungkin Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di seminari itu sampai saat ini yang kami lihat dan kami kalkulasi per seminaris itu per bulan sekitar 2.200.000. Nah, lalu keuangannya dari mana? Ya dari keuskupan, dari seminar, dari SCY, dan juga banyak dari umat, dari paroki-paroki. Banyak paroki-paroki yang membantu, termasuk paroki San Prades. Umat San Prades secara pribadi juga banyak yang membantu, tetapi juga secara paroki, secara lingkungan itu juga banyak yang membantu. Nah, kami juga terakhir juga menerima bantuan sembako dari San Prades. Dari secara pribadi juga banyak Romo itu. Baik, terima kasih Romo Agus atas sharingnya pada siang hari ini. Apakah ada pesan dari Romo Agus untuk anak-anak, orang tua di paroki San Prades ini? Ya. Saya hanya menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga, terbukalah akan panggilan Tuhan, tolong didoakan, karena Tuhan Yesus panggilan itu panenan banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus meminta, maka berdoalah kepada yang empunya tawayan. Maka mari kita berdoa dalam keluarga-keluarga untuk panggilan itu. Bapak Ibu jangan khawatir kalau nanti kalau anak saya jadi Romo, jadi suster gimana saya? Saya kira kita nggak usah khawatir tentang hal itu. Ada yang Romo SCY itu tiga-tiganya keluarganya itu menjadi Romo. Ada satu keluarga, satu SCY, satu suster, satu frater. Jadi Bapak Ibu tinggal berdua. Maka jangan khawatir. Mari kita berdoa untuk panggilan ini. Terima kasih Romo Agus. Tepuk tangan untuk Romo Agus. Baik, silakan Romo Agus bisa kembali ke tempat. Wah, setelah mendengar sharing itu Didi mau jadi Romo aja lah. Adik-adik, teman-teman ada yang mau jadi Romo atau suster enggak? Enggak. Waduh, Didi sendiri mau nanti. Yang enggak mau orang tuanya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar tadi sharing yang banyak itu dari suster, orang tua, Romo, dapat diambil kesimpulan bahwa semuanya terlibat untuk gereja dan masyarakat. Ada syarat satu untuk mengikuti Tuhan, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Seperti bacaan Injil pada hari ini tadi, domba-dombaku mendengarkan dan mengikuti aku. Maka kalau kita semua adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, maka kalau Tuhan Yesus memanggil anak-anak kita sendiri, jangan takut. Jangan kemudian dipegang erat-erat, nanti meletus. Tetapi ingatlah, anak adalah pemberian terbaik Tuhan bagi keluarga. Dan ketika Tuhan meminta supaya hadiah
itu juga ingin dipakai Tuhan untuk melayani gereja, maka ikhlaskanlah. Karena barang siapa melepas satu akan mendapat berlipat-lipat ganda. Maka Romo dan Didi ingin mengajak kita semua bernyanyi satu lagu sekolah minggu bersama-sama, yaitu dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Semoga betul-betul kita mau menjawab ya Tuhan, pakailah aku untuk melayani gerejamu. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Putramu bersabda, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya Bapa, bantulah kami untuk senantiasa mendengarkan suara Putramu terkasih, karena Ia akan membimbing kami pada jalan kebenaran dan keselamatan. Kini kami datang kepadamu untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami dengan pengantaraannya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus, para uskup, para imam, para gembala yang Engkau pilih menjadi gembala-gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, serta melayani dengan kasih tanpa pamrih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin negara dan bangsa di dunia, semoga para pemimpin negara dan bangsa di dunia selalu menghargai dan mendengarkan suara jeritan kaum tertindas dan memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang adil, rukun dan damai bagi semua umat manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para misionaris, para imam, biarawan-biarawati, selibater awam, petugas pastoral, semoga para misionaris, para imam, biarawati, awam, petugas pastoral dengan penuh setia untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta mampu membimbing umat-Mu pada jalan kebenaran dan keselamatan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
bagi anak-anak dan remaja misioner. Semoga anak-anak dan remaja misioner sanggup mendengarkan suaramu dan berani menjawab panggilanmu untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Bantulah orang tua dan para pendamping untuk selalu setia membimbing anak-anak dan remaja misioner. Semoga apa yang mereka taburkan dalam hati anak-anak dan remaja bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi umat yang hadir dalam perayaan ini, semoga kami umat-Mu yang hadir dalam perayaan ini siap menanggapi panggilan dan perutusan-Mu untuk memberikan hidup bagi sesama kami yang sangat memerlukan bantuan cinta kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, juga kami berdoa bagi saudara kami, Opung Boru Asti Samosir, yang berulang tahun ke-75. Semoga Engkau tetap melimpahkan berkat, rahmat, perlindungan, terutama untuk Opung ini, sehingga beliau sungguh dapat membagikan apa yang ia alami kepada orang-orang yang dicintai dan ia layani. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Mari kita bersama-sama mendoakan doa mohon panggilan. Ya Yesus Putra Allah, Engkaulah yang diutus oleh Bapa kepada umat manusia di segala penjuru bumi. Kami berseru kepadamu melalui Maria, Bundamu dan Bunda kami. Semoga gereja tak berkekurangan panggilan, terutama untuk mengabdikan diri secara khusus demi kerajaan. Ya Yesus, Engkaulah satu-satunya penyelamat bagi umat manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah menjawab ya atas panggilan dalam imamat, hidup bakti dan misi. Semoga hidup mereka diperbarui dari hari ke hari menjadi Injil yang hidup. Tuhan yang berbelas kasih dan kudus, utuslah senantiasa para pekerja yang baru ke ladang panenan kerajaan. Bantulah mereka yang Kau panggil untuk mengikut-Mu di zaman kami ini. Semoga dengan mengkontemplasikan wajah-Mu, mereka dengan gembira menanggapi misi agung yang Kau percayakan kepada mereka demi kebaikan umat-Mu dan kebahagiaan semua manusia. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Hidup kami Tuhan,
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kebahagiaan hidup kami, di altar suci ini kami menaruh persembahan karya tangan kami yang sederhana sebagai ungkapan syukur dan pujian kami bagimu. Baruilah seluruh hidup, panggilan, dan perutusan kami, agar menjadi tanda yang menghidupkan dan menyelamatkan banyak orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Kristina Yatina, Yohana Pujiase, Yohanes Sugito, Demetrius Manurung, dan Willy Zonker Clifford, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita bagikan damai kepada saudara-saudari kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendapat kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku mencintaimu.
sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putramu yang telah mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan kami. Semoga rohnya menghimpun kami menjadi satu umat, menjadi gerejamu yang memancarkan cahaya pembebasan bagi semua orang di dunia. Sampai saatnya Engkau menjadi segalanya bagi semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama. Petugas liturgi Misa Minggu Paskah kelima. Hari Sabtu tanggal 14 Mei pukul 6 sore. Tata laksana dan kor dari Kerahiman Ilahi San Frades. Organis Sari, Lektor Veronica Valentin, Pemazmur Angel Firlin. Hari Minggu tanggal 15 Mei pukul 7 pagi. Tata laksana dan kor dari ibu-ibu paroki San Frades. Organis Coki, Lektor Asteria Dwi, Pemazmur Ignacia Julianti. Pengumuman kedua. Jadwal misa harian selama bulan Mei, bulan Maria. Hari Senin, Selasa, dan Kamis, misa harian dilaksanakan pukul 5.30 di kapel. Hari Rabu dan Jumat dilaksanakan pukul 18 di Taman Devosi Maria Mater Dei. Bagi yang ingin mempersembahkan rangkaian bunga kepada Bunda Maria, silakan menghubungi Ibu Afang dan Ibu Feliana. Pengumuman ketiga. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 15 Mei. Pendaftaran dan informasi menghubungi Mas Adit di Paroki Katedral Santa Maria. Pengumuman keempat. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Edi Saputra Hutauruk, putra dari P. Hutauruk dan Marta Nursia Aritonang, dari lingkungan Santo Paulus, Paroki Santo Stefanus, Talang Betutu, Palembang. Dengan Kristina Herliani, putri dari Aloysius Suarsito dan Makaria Fomiasi, warga lingkungan Santo Andreas. Rencana perkawinan tanggal 22 Mei 2022 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Pengumuman kelima. Jadwal baptisan kanak-kanak. Rekoleksi untuk orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada tanggal 29 Mei pukul 16 di Balai Paroki. Penerimaan sakramen dilaksanakan pada tanggal 5 Juni pukul 17 di gereja. Formulir pendaftaran dapat diambil dengan Fidelia. Pengumuman keenam. Di bulan Juni akan kita mulai pelajaran penerimaan sakramen Krisma. Yang bisa mengikuti pelajaran adalah yang telah berusia 14 tahun ke atas atau pada saat belajar sedang duduk di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Formulir pendaftaran dapat diambil dengan Fidelia. Saudara-saudari terkasih, demikianlah beberapa hal yang telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi.
Umat Allah yang terkasih, kita baru saja merayakan kebersamaan kita untuk berdoa bagi panggilan-panggilan sebagai awam dan sebagai kaum tertahbis untuk menuju kepada kesucian. Dan memang secara khusus hari ini kita mengundang setiap keluarga untuk berdoa untuk kelangsungan gereja. Maka terima kasih kepada para orang tua yang sudah mengizinkan putra-putrinya untuk menjadi romo, suster, uskup, dan kardinal kecil. Tepuk tangan buat mereka. Dari antara 18 orang ini, kita mendapat 2 saja sudah bersyukur, ya. Itu pun kalau orang tuanya mendengarkan suara Tuhan. Seperti yang dikatakan Romo Edi tadi. Terima kasih untuk semuanya, tetapi juga terima kasih kepada Pak Sugito yang men-sharingkan pengalaman pergumulannya sebagai orang tua yang harus melepaskan anugerah Tuhan untuk diambil kembali menjadi miliknya. Terima kasih juga kepada Suster Fransita yang berkenan hadir, merelakan waktunya untuk datang ke sini berbagi untuk umat di San Frades, supaya para remaja-remaja putri ini juga tahu tentang bagaimana sih kalau mau jadi suster. Tentu saja bagi yang berminat nanti boleh menghubungi Suster Fransita atau para suster yang ada di komunitas Lidwina dekat sana. Boleh, tentu saja dengan senang hati mereka menyambut. Dan Romo Agus Tio Aji, terima kasih sudah mewakili pihak seminari untuk berbagi supaya umat di sini juga mengetahui ternyata menjadi romo itu butuh perhatian tidak hanya keluarganya saja, tapi juga perhatian seluruh gereja. Mengapa? Karena untuk mencetak seorang imam membutuhkan waktu, tapi juga perhatian baik doa maupun materi. Romo Agus sebagai ekonom juga sangat tahu bagaimana harus berbicara dengan halus supaya umat tidak kaget bahwa ternyata biaya seminari itu tinggi sekali. Dan seringkali seminari membutuhkan orang-orang yang mempunyai hati lebih besar untuk berbagi, karena anak-anak seminari itu membutuhkan biaya untuk sekolahnya, untuk kesehatannya, dan yang terpenting untuk makannya. Tanpa makan tidak bisa belajar, tanpa makan tidak bisa sehat. Maka mudah-mudahan umat San Frades tetap terbuka hatinya baik secara pribadi maupun ketika ada penggalangan dana untuk seminari, baik yang di sini maupun juga yang ada di Jogja dan Gisting. Terima kasih untuk semuanya, dan moga-moga kita yang hadir saat ini juga terus mendoakan, karena tanpa doa umat yang imam mungkin juga seperti jembatan yang rapuh. Maka mohon dibantu dengan doa, dengan cinta, tapi bukan dengan cinta yang aneh-aneh ya, tapi dengan cinta. Cintailah kami para imam yang juga berusaha untuk mencintai umat dengan keterbatasan kami. Jangan dihujat karena kami bukan malaikat. Jangan dicaci maki karena kami belum suci. Tetapi dampingilah kami dengan doa, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang dewasa, bukan dengan merendahkan kami yang mungkin belum bertaraf malaikat. Dan pengumuman terakhir, minggu depan rombongan dari Gereja Barnabas Pamulang akan hadir. Mereka berangkat hari Sabtu, kemungkinan mereka akan ikut misa Sabtu sore kalau mereka sampai di sini sebelum waktunya, atau yang pasti ikut misa pagi hari seperti sekarang ini. Kita akan menyambut calon pastor paroki yang baru yang akan menggantikan saya. Maka saya terima kasih. Semoga nanti dalam penyambutan kita juga tahu, oh ini pastornya yang lebih dewasa dari Romo Arko. Oh ini pastor parokinya yang akan memimpin dan menggembalakan umat yang ada di sini. Jadi minggu depan rencananya akan hadir, dan tanggal 29 Mei akan diadakan serah terima jabatan. Dan sejak saat itu saya resmi mengundurkan diri dari tempat ini.
Itu saja informasi untuk minggu depan dan beberapa minggu ke depannya lagi, supaya umat juga bisa menyambut pastor paroki yang baru. Terima kasih buat semuanya. Mari kita sekarang menyambut berkat Tuhan melalui Romo Edi. Sebelum menerima berkat dari Tuhan, masih ada pengumuman. Di depan gereja ada lentera hati, renungan harian untuk 4 bulan ke depan yang disusun oleh para frater dan Romo SCY, yang memang sebagai cara kami berbagi, sharing spiritualitas, tetapi juga untuk mengundang seluruh umat terlibat dalam proses pendidikan para imam. Harga yang tersedia adalah minimal 50.000. Kalau Anda ingin memaksa membayar lebih dari itu, saya tidak bisa menolak. Karena tentu saja itu untuk pendidikan para imam. Kemudian terima kasih untuk para petugas liturgi, Miss Dinar, Prodiakon, Lektor Pemazmur, Tata Laksana, Kur dari orang-orang muda Katolik Paroki Santo Franciscus de Sales yang dengan semangat memberikan pelayanan. Siapa tahu di antara mereka ada yang menjadi romo dan suster. Menggantikan om-om yang di sini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah.